adik-adik? Masih tetap semangat ya? Baik, kita lanjutkan cerita Islami ya. Adik-adik, tadi Ihsan ketika sedang mengumpulkan kayu, ternyata Ihsan mendengarkan hewan buas yang ada di belakangnya. Ternyata hewan buas itu adalah seekor harimau. Wah, Ihsan kaget adik-adik. Kaget campur takut ya. Dia begitu menengok. Wah, ada harimau. Ya, lari. Ihsan kemudian lari. Wah, ternyata adik-adik harimaunya pun juga ikut lari mengejar Ihsan. Wah, harimaunya itu sepertinya sedang kelaparan ya adik-adik ya. Wow, dia semangat sekali untuk menerkam Ihsan. Ihsan terus berlari. Ya! Harimaunya kok larinya cepet banget. Ya! Ihsan terus berlari dan harimaunya pun juga ikut berlari. Adik-adik, karena Ihsan sudah nggak kuat lari, nafasnya sudah tersengal-sengal. Aduh, aku capek banget. Gimana ya biar aku selamat dari harimau itu? Gimana ini? Ihsan kemudian mendapatkan ide adik-adik. Oh iya, kalau harimau itu kan nggak bisa naik pohon. Aku mau naik pohon aja. Ihsan kemudian melihat ada satu pohon yang bisa dia naiki. Itu pohon. Ya. Wah. Ketika sudah di atas pohon, ternyata dia melihat ke bawah. Harimaunya ternyata berputar-putar di bawahnya Ihsan. Wah, sambil melihat ke atas. Wow. Ihsan pun juga takut. Harimau, pergi sana, pergi. Wow. Wow. Pergi. Wah, Ihsan makin takut adik-adik. Harimaunya nggak pergi-pergi. Waduh, gimana ini? Ihsan kemudian minta tolong. Dia berteriak-teriak kencang banget. Lontong! Lontong salah. Tolong! Pemburu, tolong aku! Ternyata adik-adik, ketika hari itu di hutan itu tidak ada manusia yang lain kecuali adalah Ihsan sendiri. Wah, tidak ada manusia yang lain kecuali Ihsan. Dia kemudian minta tolong. Pemburu, kok nggak ada siapa-siapa sih? Tolong Pak Polisi. Apalagi Pak Polisi? Oh, tolong siapapun, tolong aku. Ada harimau tuh. Harimaunya larinya, panjang banget, ngeri. Ketika Ihsan sudah berteriak berkali-kali minta tolong, tapi ternyata tidak ada yang menolong, Ihsan kemudian pasrah adik-adik. Dan ketika dia pasrah, dia teringat nasihat kakeknya. Kalau kita sedang berada dalam kesulitan, maka kita harus minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Betul. Ihsan kemudian di atas pohon dia berdoa. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku dalam bahaya ya Allah. Ada di bawahku harimau. Mau makan aku ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong. Adik-adik, kalau anak soleh minta tolong kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, kira-kira Allah mengabulkan apa tidak? Ya, Allah pasti akan mengabulkan doa para hambanya. Allah kemudian mengirimkan seekor rusa adik-adik. Dari kejauhan rusa berlari. Harimau itu pun juga melihat rusa. Akhirnya harimau lebih memilih rusa adik-adik yang badannya lebih gemuk daripada Ihsan. Akhirnya harimau mengejar rusa. Ihsan akhirnya terselamatkan. Wah, alhamdulillah ya Allah, harimaunya sudah pergi. Saatnya aku turun. Terima kasih ya Allah. Ihsan kemudian turun dari pohon. Begitu sampai di bawah, harimaunya yang tadinya sudah pergi nengok ke belakang lihat Ihsan lagi. Kok malah nengok aku lagi? Pergi. Tapi harimaunya lebih memilih rusa.
Alhamdulillah harimaunya nggak kesini lagi. Saatnya aku ke tempat aku tadi mengumpulkan kayu. Ihsan kemudian kembali ke tempat dia mengumpulkan kayu tadi, adik-adik. Begitu sudah siap, kayunya ditali. Dia kemudian angkat kayu tersebut. Dia berlari, langsung segera pulang. Takut kalau seandainya harimaunya datang lagi, adik-adik. Saatnya pulang. Sampai di rumah, adik-adik, Ihsan kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum, Ibu, tolong bukakan pintu. Assalamualaikum. Kemudian dari dalam rumah, waalaikumsalam, siapa itu? Aku, Bu Ihsan, tolong segera bukakan pintu, Bu. Wah, ibunya juga khawatir. Kok Ihsan teriak-teriak? Pintunya dibuka. Iya. Ibunya kaget. Wah, loh, kamu kenapa, San? Kok bajumu basah semuanya? Basah karena hujan apa karena keringet? Kayaknya karena keringet ya? Oh iya, Bu, ini basah semuanya. Keringetku banyak, aku tadi lari. Loh, kenapa kok lari-lari? Emang dikejar apa? Aku tadi mau dikejar, mau dimakan sama harimau, Bu. Harimau? Harimaunya nggak diajak pulang. Itu malah bercanda. Oh ya sudah, sini masuk. Ihsan kemudian disuruh masuk. Ihsan kemudian mulai bercerita, adik-adik, kepada ibunya tentang kejadian yang dialami oleh Ihsan di hutan tadi. Wah, ibunya kaget, adik-adik. Tapi ibunya tenang karena alhamdulillah Ihsan selamat, adik-adik. Ibu, aku tadi mau dimakan harimau, terus alhamdulillah aku berdoa sama Allah. Kemudian Allah mengirim rusa dan akhirnya harimau lebih memilih rusa daripada aku. Terus aku sampai rumah akhirnya aku selamat, Bu. Alhamdulillah Ihsan, kamu selamat, diselamatkan oleh Allah. Iya, Ibu, aku tadi berdoa sama Allah ketika aku di pohon. Terus Allah menyelamatkan aku. Alhamdulillah, kamu harus bersyukur kepada Allah, Ihsan. Iya, Ibu, aku kan sudah diselamatkan sama Allah. Aku mau ingin berjumpa dengan Allah. Pengen ucapkan terima kasih sama Allah. Caranya gimana, Bu? Hah? Ingin berjumpa dengan Allah? Iya, aku pengen ketemu sama Allah sekarang. Aku pengen mengucapkan terima kasih sama Allah. Mengucapkan terima kasih sama Allah sekarang? Berjumpa dengan Allah? Iya, Bu. Aduh, adik, Ihsan kalau ingin berjumpa dengan Allah, nanti di surganya Allah baru bisa bertemu dengan Allah. Oh, harus ke surga dulu, Bu? Iya. Terus ke surganya kapan? Nanti kalau kamu sudah dipanggil sama Allah. Terus biar aku masuk surga gimana, Ibu? Nah, biar kamu masuk surga, satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Oh, begitu ya, Bu ya? Ada lagi. Apa? Rajin sholat, rajin sodako, sama teman-teman juga harus menyayangi. Puasanya juga harus dijaga. Jangan sampai kamu kemudian tidak berpuasa. Allah nggak suka kalau kamu nggak berpuasa. Baik, Ibu, aku akan mengerjakan semuanya. Pokoknya aku pengen banget rindu sama Allah, pengen ketemu sama Allah, mengucapkan terima kasih sama Allah karena sudah menolong aku. Baik, Bu, siap. Mulai hari ini aku akan terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Adik-adik, dari kisah Ihsan tadi, apa yang bisa kita ambil ceritanya, hikmahnya? Nah, hikmah dari kisah tadi adalah teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Yang pertama, kalau kita dalam kesulitan, kita dalam bahaya, yang harus kita mintai tolong adalah kepada Allah. Kita harus memohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Dan setiap doa hambanya, setiap permintaan hambanya kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Maka adik-adik semuanya, kalau adik-adik punya keinginan, misalkan ingin beli sepatu, mintanya jangan sama orang tua dulu, tapi mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, berikan orang tuaku rezeki, ya Allah, biar aku bisa dibelikan sepatu yang aku inginkan. Minta dulu sama Allah.
kemudian baru minta kepada orang tua. Ya adik-adik. Kemudian yang kedua, ihsan tadi ingin sekali berjumpa dengan Allah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya kita harus apa adik-adik? Mendapatkan surganya Allah. Nanti dalam surga kita bisa berjumpa dengan Allah sehari bisa sampai 70 kali. Wah, dan kalau ingin masuk surga, syaratnya apa tadi adik-adik? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, rajin sholat, rajin ngaji, apalagi di bulan Ramadan adik-adik. Wow, pahalanya sangat besar sekali. Dan juga rajin berpuasa. Meskipun masih kecil, harus kita belajar untuk berlatih berpuasa. Agar apa adik-adik? Agar kita mendapatkan cintanya Allah. Baik adik-adik semuanya, demikian cerita dari Kak Firman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.